jargon itu tidak pas sebenarnya. Ngiwonengen derek kiai itu tidak pas kalau disematkan di supir. Nggih. Kenapa? Ya karena ngiwonengene kiai ku malah melu supir. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LIM Podcast, siaran podcast milik Lembaga Ittihadul Mubalighin. Dan alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu agung Bapak Adib Al-Asna. Beliau ini adalah salah satu sesepuh dari Supir Kiai atau SK Nusantara. Bapak Adib, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Jadi Bapak Adib ini juga mustahik saya, guru saya di Pondok Pesantren Lirboyo. Jadi saya agak canggung. Lebih tepatnya santri tetap. Nggih. Ngapunten Pak, ini sepak terjang jenengan kan sebagian besar saya agak tahu nggih. Jadi seperti yang pernah saya dengar kalau cerita jenengan itu sebelum atau sesudah menjadi sekretaris madrasah itu baru ke SK atau gimana Pak ceritanya kok dari sekretaris yang di depan komputer kemudian ke SK yang di belakang supir ini gimana Pak di belakang setir? Nggih, ceritanya panjang sebenarnya. Kalau diruntut dari awal mondok dan sampai hingga saat ini, yo apapun saya lakukan lah. Jadi memang yo kita diberi kepercayaan untuk khidmah dalam hal apapun ya. Selama kita bisa yo, kenapa enggak kita lakukan? Yang jelas, tetap tujuannya adalah satu khidmah itu. Kalau melihat khidmah jenengan yang sebelumnya menjadi sekretaris pondok, itu kan secara tidak langsung bakat minatnya ke komputer Pak. Itu sebenarnya tuntutan menjadi sekretaris apa memang dari awal jenengan sendiri punya semacam potensi ke situ Pak? Kalau potensi saya lihat dalam hal apapun ya, dalam hal apapun itu kalau teman-teman pasti yang pernah ngopi bareng sama saya satu bangku mungkin ya setidaknya kita dalam satu hal itu minimal kita bisa meskipun itu tidak menguasai 100%. Ada kemauan gitu Pak? Ya, itu. Bahkan dalam sekretaris itu saya tidak hanya satu periode malah. Dulu di MHM itu malah 2 periode, yaitu meskipun yang kedua agak sedikit ada keterpaksaan, otomatis keterpaksaan karena itu nggak ada pilihan lain. Oh biasanya satu periode gitu? Satu periode. Dalam madrasah itu sekretaris hanya satu periode, tapi karena periode jenjang setelah saya itu ternyata tidak, gimana ya, dalam tanda kutip tidak sanggup, akhirnya diminta lagi oleh Mudir Am untuk satu periode lagi untuk nderekaken beliau ya sentigo dawuh otomatis itu. Kalau sebelum tamat mungkin Pak, karena biasanya sekretaris pondok itu kan ada di FKI, kalau nggak gitu di pusat atau di organisasi-organisasi yang lain. Mungkin kalau jenengan sebelum tamat sekolah? Sebelum tamat sekolah ya sudah beberapa kali. Jadi kalau dulu kan masih belum ada matali. Belum ada matali. Jadi mulai masuk aliyah itu diberi beberapa kepercayaan, di antaranya ya kalau saya masuk LIM, saya masuk Lembaga Ittihadul Mubalighin itu saya seperti nostalgia. Karena dulu juga pernah jadi PSR. Ikut nguri-nguri, ikut khidmah di Lembaga Ittihadul Mubalighin itu. Jadi sedikit banyak saya tahu, tapi belum punya studio yang keren seperti ini dulu. Dulu ya hanya runtang-runtung ngikuti teman-teman itu. Kalau dulu di PSR Lembaga Ittihadul Mubalighin jenengan sebagai sekretaris juga? Sebagai ketua. Oh, sebagai ketua. Di Safari Ramadan sebagai ketua 1, kemudian di Safari yang setiap mingguan itu. Oh ya. Itu sebagai ketua juga. Hingga tamat. Sampai tamat. Sampai tamat di kelas jenjang akhir, di tamatan itu ya nebeng nama saja di salah satu FKI, tapi tidak FKI kemudian. FKI. Iya, hanya nebeng nama saja.
hanya nebeng nama. FKI itu forum kajian ilmiah. Jadi membuat karya tulis seperti itu. Jenengan juga FKI dulu. Itu hanya nebeng nama. Hanya nebeng nama saja. Yang paling intern itu di pusat sama di tim ziarah kalau dulu itu yang paling intern. Setelah tamat menjadi sekretaris Setelah madrasah. tamat, karena ya mungkin karena tidak ada orang lain, adanya saya ya akhirnya saya diberi amanah untuk menjadi sekretaris di madrasah. Setelah perjalanan panjang di depan komputer nggih Pak, kemudian ke SK. Ini mulai kapan Pak di SK supir kiai? Saya ikut khidmah di belakang kemudi itu mulai 2015. Jadi 2012 saya selesai di MHM, kemudian sekretaris 2 periode itu berarti selesai 2015. 12, 13, 14, 15. Nah, 15 selesai itu kemudian ditariklah saya. Sebenarnya ya nggak ada kesengajaan. Hanya karena terlalu sering kedekatan dengan salah satu gawagis, akhirnya keluar sering ngopi, akhirnya ditarik oleh ibunya itu untuk menjadi supir beliau, penderek beliau. Kalau SK sendiri itu berdiri sejak kapan Pak? SK berdiri 3 tahun ini. Ini sudah milad yang ketiga, jadi 2018 berdiri. Berarti jenengan salah satu foundernya nggih? Founder SK, pembentuk SK ngoten nggih, bisa dikatakan seperti itu. Hanya tim hore sebenarnya. Lebih tepatnya tim hore. Jadi SK itu terbentuk nggak ada kesengajaan. Nggak ada kesengajaan seperti sekarang ini. Jadi SK itu hanya sebenarnya teman-teman punya gagasan karena apa ya? Karena WA group itu. WA group itu lagi booming. Akhirnya gimana kalau kita bikin grup aja. Bikin grup, dari grup WA itu kemudian menyebar satu ke satu. Akhirnya sampai akhirnya hingga saat ini alhamdulillah sudah anggota itu kalau nggak salah kira-kira 1.800-an. Dari awal tidak sengaja, iseng Pak? Iya. Hanya keisengan teman-teman itu, teman-teman dari Lirboyo, dari Ploso, Sarang itu bikin grup WA. Akhirnya yaudah hingga saat ini. Kalau melihat dari jargonnya SK kan ngiwonengen derek ya. Ngiwonengen derek ya. Benar. Kalau mboten salah ngeten nggih. Ya. Itu motivasinya apa Pak? Kok ngiwonengen derek ya? Padahal kan kalau supir kan yang membawa ngiringanan supirnya Pak. Yaitu guyonan. Pernah beberapa kali mas saya itu dawuh bahwa jargon itu tidak pas sebenarnya. Ngiwonengen derek kiai itu tidak pas kalau disematkan di supir. Kenapa? Ya karena ngiwonengen kiai itu malah melu supir. Kan seperti itu. Tapi yo apapun itu dianggap pas tidak pas itu hanya guyonan dari beberapa mas saya, tapi tetap yo kita apapun langkah kita kemana kita berjalan ya tetap ikut sendiko dawuh kepada mas saya itu. Mungkin selama jadi SK ada kayak semacam problem atau mungkin apa gitu Pak? Problem dalam? Ya apapun itu Pak. Mungkin kadang kan kalau supir biasa nyupir, tapi kalau pertama kali nyupir Mbah Yai atau Bu Nyai kan deg-degan gitu. Jenengan pernah seperti itu napa Mbak? Otomatis itu. Kalau apalagi seorang santri di hadapan kiai. Wong kita di hadapan jangankan kiai, guru kita yang taruhlah bisa dikatakan itu sebawah kiai saja kita rikuh kadang dalam rikuh untuk nderekaken. Tapi ya itu tadi, awal-awal pasti ada perasaan kikuk, itu pasti ada, tapi lambat laun yo kita dituntut untuk memberikan kenyamanan dalam perjalanan beliau. Ya tidak hanya itu, tapi dalam hal apapun ya kita harus tetap memberi kenyamanan. Seperti itu. Jadi tetap adaptasinya lumayan butuh waktu. Kalau itu saya kira personality. Kalau adaptasi itu personality, tergantung luwes tidaknya. Akhirnya membangun hubungan dengan dalam seperti itu. Biasanya kalau SK sebagai supirnya kiai kan kedekatannya jelas Pak.
Maksudnya sangat dekat dengan Mbah Yai seperti itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan di saya itu, kalau di mobil ngobrolnya jelas sama Yai yang diderekkan, nggih. Itu biasanya yang diobrolkan apa, Pak? Diobrolkan ya banyak hal yang diobrolkan. Ya entah itu bisa berhubungan dengan ilmu, entah itu berhubungan dengan pengembangan pesantren, banyak hal yang diobrolkan. Tapi yang jelas ketika kita diberi amanah bisa nderekaken beliau-beliau itu ya pasti banyak ilmu yang dapat kita peroleh. Itu pasti. Yang tidak kita dapatkan di bangku sekolah itu tidak. Cuman itu kadang-kadang karena manusiawi, jadi sosok masyayikh juga manusia. Jadi kadang karena terlalu kedekatan seorang santri kepada kiai itu kadang apa ya, mengaburkan keistimewaan seorang kiai. Itu yang paling kita hindari. Jadi kalau teman-teman ingat itu saya sering bilang kebiasaan dhewe karo wong-wong sing mulya iki sing dadekne kadang karena kita tahu sifat kemanusiaan beliau, kadang-kadang itu menurunkan kehormatan kita. Nah, itu yang membahayakan di situ. Jadi harus bisa menjaga hati bisa menjaga seperti itu. Karena kedekatannya sangat dekat, Pak, nggih. Bisa berjam-jam di dalam mobil seperti itu. Itu yang kadang itu karena ya supir penderek kiai itu tidak semuanya memiliki modal, dalam artian memiliki modal kita menempatkan seorang guru, menempatkan seorang kiai itu bagaimana, itu kan harus dibedakan. Itu harus dibedakan. Sedekat apapun kita ya tetap harus ada jarak, tetap bahwa kita tetap santri beliau, yang tidak boleh membuat beliau yang dalam tanda kutip bagaimana kan demikian. Kalau sebagai bukan organisasi, Pak, SK. Organisasi, Pak, secara nggak langsung. SK itu kalau kegiatan yang lain selain derekaken yai itu ada atau tidak? Mungkin kalau biasanya kan ada kumpulan ngaji atau seperti itu. Kan secara nggak langsung SK ini isinya santri semua, Pak. Semuanya santri. Yo, ada beberapa yang mungkin yo tetap dikatakan santri, wong otomatis nderekaken beliau, nderekaken kiai-kiai otomatis santri. Kegiatan yang sifatnya sifatnya itu memang agenda dari SK, karena SK itu sebuah organisasi yang sebenarnya yo tidak punya kantor, wong semuanya masih nebeng kepada kiai kan gitu. Ketua juga tidak bisa seumpama pengen kumpul bareng satu saat dalam satu waktu kumpul bareng, itu pasti ada beberapa yang tidak bisa hadir, karena tiap kali mengadakan sebuah event itu pasti ada embel-embel bahwa jangan sampai berangkat event apapun ketika ada tugas. Itu. Jadi pastikan free dulu. Iya, monggo yang free hadir, tapi yang tidak free jangan sampai ini dipaksakan untuk hadir. Gitu. Kalau agenda yang sifatnya memang dikoordinir langsung oleh pengurus itu ya kopdar itu sebenarnya tiap Ramadan ada. Tiap Ramadan itu per daerah, per wilayah mempunyai agenda kopdar sendiri-sendiri. Kemudian untuk nasional setahun sekali. Itu tempatnya di mana, Pak? Biasanya? Tempatnya diundi saja. Ini. Siapa yang siap untuk ditempati, monggo. Kalau yang sudah? Yang sudah itu di Langitan, kemudian di Peloso, sama di Jombang. Sudah ya. 3 kali. Dari 1.800 anggota itu yang datang berapa, Pak? Untuk kopdar yang terakhir di Peloso itu karena sebenarnya anggotanya belum sampai sekian ya. Anggotanya masih sekitar 1000-an itu waktu 1000. Di Peloso itu 2 tahun yang lalu. Karena agenda kopdar nasional yang selanjutnya sebenarnya itu agendanya di
Tegalrejo. Cuman karena pandemi akhirnya gagal semua. Itu waktu di Peloso itu hampir separuh mungkin. Hampir 500. Sekitar hampir enggak nyampe Lumayan 500. banyak ya. Lumayan banyak itu. Berarti koordinasinya dan kekeluargaannya itu lumayan baik ya SK sekarang. Lumayan baik. Karena dengan terbentuknya SK yuk kita terbantu sekali. Kita kenal dari satu. Ada apa-apa juga saling membantu. Iya. Kalau SKNU, Supir Kiai Nusantara ini anggota yang paling jauh. Supir yang paling jauh itu daerah mana, Pak? Supir yang paling jauh yang sudah masuk list anggota itu ada dari Kalimantan. Oh, dari Kalimantan. Kemudian yang dari Sumatera daerah Jambi itu sudah. Cuman karena ya mungkin daerah sana mungkin karena terlalu jauhnya satu titik dengan titik lain ya. Ya itu belum bisa seperti yang di Jawa, otomatis seperti itu. Tapi itu kita maklumi bahwa itu tidak ada paksaan sama sekali dalam organisasi SK itu. Oh, jadi memang sukarela dari mereka. Sukarela. Kalau mau ikut ya silahkan, enggak ya silahkan, seperti itu. Tapi melihat anggota yang begitu banyak dan lokasi yang berbeda-beda, pasti ada kayak semacam adat yang enggak berbeda, agak berbeda, adatnya yang enggak sama, kemudian kultur mungkin yang enggak sama. Itu di dalam SK apa terjadi perbedaan itu menjadi apa ya, halangan atau gimana, Pak? Atau baik-baik saja? Kalau bicara kultur itu saya kira sudah lebur ya. Karena begini saja, kita di Jawa Timur saja itu ketika kita kenal dengan salah satu penderek kiai, itu belum pasti itu anak Jawa Timur. Bisa jadi anak Jawa Tengah, bisa jadi anak Jawa Barat. Begitupun sebaliknya. Iya. Karena santri. Iya. Ya akhirnya ya kultur itu lebur dengan sendirinya. Gitu. Yang di bawahnya kultur santri itu saja, sama-sama santri, sama-sama nderekaken kiai. Jadi mungkin karena dari mindset awalnya di pondoknya ini sudah berkumpul dengan orang banyak, akhirnya boten kaget gitu, Pak, ketika berkumpul dengan orang-orang lain. Saya kira demikian. Jadi memang kultur pesantren itu yang dibawa. Mungkin ada cerita unik ketika selama jenengan menjadi SK sebagai supir kiai. Mungkin ada cerita unik. Cerita unik ya, suka duka itu pasti ada. Semua pasti punya cerita suka duka. Kalau selama nderekaken saya yang paling ya suka, tapi yo itu duka. Itu pernah saya nginap di tol. Pernah menginap di tol dari jam 3 malam sampai jam 11 siang. Karena apa, Pak? Itu karena ban pecah. Oh, tidak bawa serep. Ban pecah, bawa serep sebenarnya, cuman pecah dua, akhirnya bisa. Itu bersama dengan Bunyai? Iya, otomatis. Satu keluarga ikut jam 3 malam. Karena ya akhirnya bagaimana caranya, yang penting keluarga dalam ini dapat tempat istirahat yang layak dahulu. Kemudian mobil baru kita pikirkan itu. Ya, ini mungkin menarik ya. Jadi karena adanya SK yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara, ini akhirnya ketika ada satu SK yang mendapatkan katakan musibah seperti itu, akhirnya yang lain bisa bantu, Pak. Bisa bantu. Yang terdekat dan memang benar-benar free itu bisa bantu. Banyak sekali sudah teman-teman yang merasakan manfaat, salah satu manfaat dari kumpulan teman-teman itu. Bahkan yang kemarin itu saya lupa, kiai dari Tegal atau Brebes itu, mobil macet di Mojokerto. Akhirnya teman-teman yang dari Jombang itu nyusul, karena mobilnya ini nggak bisa dibeneri dalam 1-2 jam atau bahkan sehari, nggak mungkin jadi. Akhirnya teman-teman mencarikan mobil untuk mengantarkan kiai. Oh, jadi ganti mobil. Iya. Dibantu dengan membawakan mobil yang lain. Iya, untuk membantu. Mobilnya sampai seloyal itu. Ya, otomatis. Nggih.
sedangkan SK sendiri napa nggih? Pasti ketika gini, kalau supir kiai kan pasti pakai mobilnya yai. Kalau seperti itu terus pakai mobilnya siapa, Pak? Yo kita carikan bisa rental atau punya Iya. teman-teman yang jelas bukan mobil dalam. Yang jelas Oh, bukan berarti mobil dalam. ada kode etik ya, meskipun supir kiai tapi tidak pernah membawa. Oh enggak. Salah satu kode etik dari SK seperti itu. SK itu apa nih? Kembali ke ngiwonengen derek yai. Mengantar paling jauh kemana, Pak? Mengantar paling jauh. Kalau dibilang Jawa, insya Allah mulai dari ujung timur sampai barat sudah. Kalau keluar Jawa ke Bali itu sudah dari Agen ya, dari Agen itu sudah. Lumayan. Kalau keluar Jawa masih ke Bali tuh. Iya, kalau dari Agen ya, kalau dari Agen acara ke Bali. Jenengan sebagai napa nggih? Sesepuh SK, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman SK yang lain sebagai penutup. Pesan-pesan untuk Motivasi atau apa? nggak ada motivasi kita karena SK itu jalan bareng-bareng, semuanya kita gotong royong bareng-bareng, jaga kerukunan. Karena beberapa ada teman-teman yang kelihatannya itu karena kurang gimana ya, tidak tahu bagaimana SK, karena beberapa hal memang kita agak kolot ya. Kita agak kolot dan kita agak kaku dalam beberapa hal. Nah, itu dipandang beberapa supir penderek yang belum mengenal mungkin itu terlalu kaku. Akhirnya ada kemarin itu yang sampai membentuk ya juga kumpulan bukan SK. Akhirnya ditawari kita kumpul jadi satu aja. Jangan bikin tandingan. Ya nggak tahu itu maksudnya tandingan atau bagaimana. Yang jelas monggo bareng-bareng aja lah. Kita temen juga udah banyak, udah jangkauan di mana-mana. Akhirnya yo 1-2 tetap mau. Motivasinya ya berarti ya udah jadi satu mawon gitu Iya, ya, Pak. motivasinya yo nopo ya. Pesan-pesan mungkin buat SK yang baru atau gimana gitu. Memperkuat Kalau yang baru tetap, jadi yang lebih senior dalam SK itu tetap, karena banyak sekali teman-teman yang kadang-kadang itu membawa mobil itu tidak sesuai dengan kemampuan mobil. oh Itu yang paling diwanti-wanti oleh yang sepuh-sepuh, karena di belakang saya, di atas saya itu masih banyak yang lebih sepuh-sepuh. Lebih sepuh-sepuh itu masih banyak. Itu pasti yang ditekankan bahwa mobil semampunya mobil itu, jangan sampai melebihi kemampuan itu, karena mobil itu pasti mempunyai kemampuan sendiri-sendiri. Itu demi kenyamanan, Pak. demi kenyamanan, otomatis itu demi kenyamanan, karena Dan kita, keawetan mobilnya sendiri. kita tidak mau terjadi hal-hal yang apapun itu. Oke, mungkin gitu saja, Pak. Obrolan kali ini mungkin bisa disambung di lain waktu. Siap, Jenengan siap, ngersakaken rawuh mriki. Siap. Ya, begitu teman-teman. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.